Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Rahma Diana Putri, spesialis dermatovenerologi dan estetik, Fakultas Kedokteran IPB University, akan menerangkan mengenai pemeriksaan fisis dermatologi. Setelah melakukan anamnesa, maka kita melanjutkan untuk pemeriksaan fisis. Pastikan identitas pasien sesuai dengan anamnesa terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan informed consent kepada pasien, persetujuan pemeriksaan yang akan dilakukan, serta teknis yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan dermatologi tersebut. Jika pasien sudah setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisis, maka minta pasien untuk berbaring di bed pemeriksaan. Alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisis adalah yang pertama, menggunakan kaca pembesar, dan pastikan cahaya di ruangan cukup memadai untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Jika tidak, maka bisa dibantu dengan headlamp. Yang kedua, menggunakan handscoon pada saat pemeriksaan, di mana untuk sterilitas dan untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, gunakan handscoon yang sesuai dengan ukuran. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa pemeriksa untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan air yang mengalir dengan menggunakan 6 langkah menurut WHO. Kemudian keringkan tangan, setelah itu gunakan handscoon untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisis yang akan dilakukan adalah pertama, lakukan inspeksi. Pemeriksaan dilakukan mulai dari rambut, kemudian perhatikan apakah ada lesi di daerah wajah, telinga, leher bagian depan, dada, perut, lalu kemudian di tungkai atas maupun di tungkai bawah. Lalu minta pasien untuk miring ke arah berlawanan daripada pemeriksa untuk kita periksa bagian belakangnya, mulai dari kepala bagian belakang, lalu tengkuk, kemudian punggung, serta tungkai bagian bawah. Kemudian lakukan pemeriksaan palpasi. Palpasi di sini, apakah di lesi terjadi peninggian di area sekitar kulit daripada pasien. Yang kedua, lihat apakah terjadi peradangan di sekitar lesi ataupun di lesi tersebut. Lihat, perhatikan juga ekspresi daripada pasien, apakah pasien mengalami kesakitan atau nyeri pada saat kita melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, untuk pemeriksaan inspeksi adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Gunakan kaca pembesar untuk memastikan lesi tersebut. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan klinis, maka pasien diminta untuk menggunakan pakaiannya kembali, lalu duduk di meja konsultasi. Pada pemeriksa, maka lepaskan handscoon terlebih dahulu dan buang di tempat sampah medis, lalu cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah menurut WHO dengan air yang mengalir, keringkan, lalu kembali ke meja konsultasi. Setelah dilakukan pemeriksaan fisis pada pasien, jelaskan kepada pasien mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan, bagaimana lesinya, lalu kemudian apakah dibutuhkan pemeriksaan penunjang. Jika tidak dibutuhkan, maka dilanjutkan dengan menegakkan diagnosa berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisis yang telah dilakukan kepada pasien tersebut. Setelah menjelaskan mengenai diagnosa, jelaskan pula mengenai penyebab daripada penyakit pasien, lalu kemudian berikan terapi serta penanganan untuk pasien tersebut. Edukasi pada pasien mengenai 3 hal, yaitu hal-hal yang dapat membantu penyembuhan, yang kedua hal-hal yang dapat memperburuk penyembuhan, dan hal-hal yang dapat menularkan ke orang lain. Baik, setelah itu tanyakan kepada pasien kembali apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas. Lalu setelah itu pasien diminta untuk ke apotek untuk mengambil obatnya. Pada case 1 didapatkan makula hipopigmentasi dengan UKK sekunder berupa skuama halus, di mana gambarannya multiple
konfluen berbentuk polisiklik. Untuk gambaran kedua, didapatkan UKK berupa vesikel, multiple, discrete, dan juga terdapat UKK sekunder berupa pustul dan krusta. Untuk case ketiga, didapatkan pemeriksaan berupa desquamasi, masrasi, papul, diskret, serta erosi di beberapa bagian tangan. Untuk case keempat, didapatkan UKK-nya berupa makula eritem yang disertai dengan skuama kekuningan di bagian telinga daripada pasien. Kemudian di case kelima, didapatkan UKK berupa makula eritema berbentuk bulat dengan ukuran diameter 0,5 sampai 1,5 cm tersebar diskret dengan distribusi lokalisata.